Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinaldi Putra Sembada dengan NPM 21020226 dari Prodi Perbankan Syariah kelas E. Di sini saya akan memenuhi tugas Qiraatul Quran dengan mereview jurnal. Baiklah, saya akan memulai mereview jurnalnya. Abstrak penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya kemampuan membaca Al-Quran siswa kelas 10 SMA Al-Falah Dago pada mata pelajaran baca tulis Al-Quran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi objektif kemampuan membaca Al-Quran siswa kelas 10. Selanjutnya, mengetahui bagaimana penerapan metode tahsin untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa kelas 10. Selanjutnya, bagaimana mengetahui pengaruh penerapan metode tahsin untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode tahsin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran sesuai dengan makhrijul huruf dan kaidah tajwid. Selanjutnya, pendahuluan pembelajaran, yaitu suatu konsep dari dua dimensi kegiatan belajar dan mengajar harus dilaksanakan secara diarahkan pada pencapaian tujuan atau penguasa sejumlah kompetensi dan indikatornya. Sebagai gambaran hasil belajar, pada dasarnya pembelajaran merupakan kegiatan terencana untuk mengkondisikan atau merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran Majid 2014. Pembelajaran ini melibatkan interaksi antara guru dengan siswa sehingga terjalin hubungan dua arah dengan berbagai informasi. Bukan hanya siswa yang dituntut untuk aktif dalam pembelajaran, tetapi guru juga seharusnya untuk berperan. Karena hubungan timbal balik tersebut akan terjadi apabila keduanya sama-sama berperan. Maka dari itu, guru-guru bukan hanya sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai fasilitator bagi siswa untuk dalam belajar. Selanjutnya ada landasan teori menurut Abdurrauf metode tahsin. Salah satunya dengan cara untuk tilawah Al-Quran yang menitik beratkan pada makhraj atau tempat keluarnya huruf, sifat-sifat huruf, dan ilmu tajwid. Metode ini melalui talqi atau bertemu langsung dan musyafahah atau pembetulan bibir saat membaca. Berhadapan langsung dengan guru atau syekh yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW atau Rauf 2014. Baik, selanjutnya langkah-langkah metode tahsin. Langkah-langkah menjalankan metode tahsin, ada beberapa langkah untuk mengajarkan membaca Al-Quran dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu ada privat, memberikan pemateri sesuai dengan kemampuannya menerima pembelajaran sehingga belajar mengajar yang dilakukan dengan cara satu persatu. Yang kedua, klasikal, yaitu lebih luas dibandingkan dengan seorang atau privat, karena klasikal yaitu pembelajaran secara massal atau bersama-sama dalam suatu kelompok. Metode tahsin adalah metode yang hampir sama dengan metode qiraati yang disusun oleh Haji Ahmad Dahlan Salim Zarkasi di Semarang.
Tata cara pelaksanaan dalam sistem mengajarnya dimulai dari tingkatan yang sederhana sampai dengan tingkatan yang sempurna. Dengan cara membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktikkan bacaan Al-Quran tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan uraian secara teoritis dan analisis data tentang penerapan metode tahsin untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa kelas 10 IPS SMA Al-Falah Dago dapat dihasilkan sebagai berikut. Yang pertama, metode tahsin adalah metode yang menitik beratkan kepada makhraj dan tajwid dalam meningkatkan bacaan Al-Quran, sehingga dapat memperbagus bacaan sesuai dengan kaidah tajwidnya. Metode tahsin sebelumnya belum diterapkan di SMA Al-Falah Dago pada mata pelajaran bacaan tulis Al-Quran atau BTQA. Yang kedua, menerapkan metode tahsin dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran, yaitu menggunakan langkah-langkah klasikal baca simak atau KBS secara bersama-sama dicontohkan terlebih dahulu oleh guru, kemudian bergantian secara individu siswa membaca Al-Quran dan disimak oleh guru dan teman-temannya. Yang lain diawali dengan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Dan selanjutnya yang ketiga, berdasarkan hasil analisis uji normalitas, uji homogenilitas, dapat diketahui data distribusi normal dari dan sama homogen, sehingga dapat menggunakan uji Poirot simple tense dan dapat diketahui bahwa nilai hasil belajar kemampuan siswa membaca Al-Quran kelas eksperimen yang dapat memperlakukan belajar menggunakan metode tahsin.